Oke, Rek. Beberapa bulan terakhir ini sih gue lagi banyak banget, nggak banyak banget sih, cuman ada beberapa tawaran untuk nulis film layar lebar ataupun film series. Beberapa ada yang lagi gue kerjain, cuman ada juga yang masih ngobrol-ngobrol tentang konsep, develop story dan lain sebagainya. Tapi anyway, memang belum ada yang belum ada yang goals. Apakah project film ini atau project series ini bakal jalan atau enggak. Tapi memang seperti itu adanya. Nanti mungkin gue bisa cerita lagi tentang gimana sih cara sebuah produksi film itu berjalan, atau gimana sih proses produksi film sebelum produksi gitu ya. Cara ngobrolnya, cara develop story-nya gitu. Nanti mungkin bisa gue ceritain di video selain video yang ini, karena akhirnya banyak tawaran-tawaran itu. Ada beberapa tawaran-tawaran itu yang masuk. Sebenarnya udah sekitar 3 tahun terakhir ini. Terus juga beberapa bulan terakhir ini juga pada masuk gitu ya, tawaran-tawaran untuk bikin film, bikin cerita gitu sih. Karena kan gue fokus di nulis skenario film ya. Jadi gue akhirnya kepikiran untuk bercerita tentang gimana sih awalnya gue bisa masuk ke dunia film gitu. Awalnya tuh gimana gitu. Ini menarik banget sih. Jadi dulu gue sebenarnya kan sekolah tuh, kuliah tuh S1 jurusan keperawatan. Gue sarjana keperawatan. Waktu itu gue sekolah di Muhammadiyah Tangerang, Universitas Muhammadiyah Tangerang ya, UMT. Terus abis keluar dari kampus itu, harusnya kan gue istilahnya kalau mau kerja ya kerja di bidang kesehatan gitu ya. Cuman karena gue juga punya hobi nulis, akhirnya waktu itu gue kepikiran untuk pengen jadi penulis novel gitu. Dulu kepikirannya menjadi penulis novel karena dulu dari SD banget, dari SD terus SMP SMA gue suka banget baca banyak buku ya. Buku-buku yang gue baca tuh beragam, entah novel, entah komik, ya apapun lah. Majalah juga gue punya banyak. Walaupun sekarang udah nggak ada tuh majalah-majalahnya, udah gue hibahin lah ke beberapa yayasan gitu. Tapi anyway, lompat ke gimana awalnya gue masuk ke dunia film. Awalnya tuh gue sebenarnya gue nggak sekolah film, gue nggak belajar di sebuah universitas yang mengkhususkan dirinya untuk belajar film gitu. Enggak, gue nggak masuk sekolah film. Gue nggak masuk kampus yang mengajarkan tentang film. Tapi waktu itu setelah beberapa tahun, setelah 2 atau 3 tahun gue wisuda, setelah gue lulus dari kampus, akhirnya gue kerja di sebuah puskesmas di daerah Kabupaten Tangerang. Waktu itu baru sekitar 5-6 bulan aja gue baru kerja tuh di puskesmas itu. Dan waktu itu kan gue lagi sering-seringnya buka-buka Twitter ya, main-main Twitter. Tiba-tiba ada tweet dari Mas Rudi Sudjarwo yang isinya tuh dia lagi buka sekolah film gitu. Tiap hari gue bacain tuh tweet-tweetnya Mas Rudi Sudjarwo tentang dia lagi buka sekolah film gitu. Pendaftarnya segini, terus ada batch-nya juga, gelombang 1-2 kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya gue tertarik dan gue memutuskan untuk masuk ke sekolah filmnya Mas Rudi Sudjarwo. Dan anyway waktu itu gue jadi di sekolah filmnya Mas Rudi itu kan waktu itu nggak cuman buka kelas 1 atau 2 kelas aja ya, tapi lo di sana tuh lo bisa belajar banyak hal gitu. Lo mau fokus di mana? Lo mau fokus menjadi aktor kah? Jadi penulis skenario kah? Jadi megang kamera atau sutradara, banyak deh. Nah waktu itu gue kepikirannya gue pengen jadi aktor. Jadi gue waktu itu daftar ke sekolah Mas Rudi Sudjarwo di Jakarta Selatan. Fokus gue adalah gue pengen jadi aktor. Tapi anyway, seiring berjalannya waktu selama di sana, ternyata jadi belajar acting tuh sulit banget, sulit banget ya. Tapi bisa dipelajari, cuman mungkin buat gue agak sulit ya. Gue tahu ya waktu itu kapasitas gue belajar acting tuh nggak yang sepinter orang lain gitu. Tapi pada akhirnya gue mencoba untuk fokus di penulisan skenario waktu itu.
Akhirnya jadi ada banyak, ada ratusan orang yang belajar di tempat Mas Rudi. Jadi udah tuh di situ ada kebagi-bagi tuh, ada yang fokus nulis, ada yang fokus acting, ada yang fokus kru film lainnya deh gitu ya. Ya gitu, akhirnya itu di tahun 2013 tuh, sampai akhirnya ternyata gue suka gitu. Itu pertama kalinya 2013 ya gue masuk ke dunia penulisan skenario. Dan ya udah gue disuruh apa, kayak dites sama Mas Rudi untuk nulis 1-2 buah skrip film lah, yang akhirnya memang dituangkan ke dalam bentuk film gitu, yang dimainin sama murid-muridnya Mas Rudi juga waktu itu. Sebenarnya filmnya udah tayang sih waktu itu, ditayangin selama 3 hari kalau nggak salah. Jadi tajuknya tuh Festival Film Rumah Terindah gitu ya. Ada 2 film yang gue tulis tuh tayang di CGP waktu itu, di Pasar Festival kalau nggak apa sih, CGP mana ya, pokoknya CGP Jakarta deh, gue lupa. Kuningan tapi di mana ya gue lupa ya, Epicentrum apa mana sih gue lupa, tapi ntar gue cek deh di CGP mananya. Nah itu 2 film yang gue tulis tuh ditayangin di situ selama 3 hari, yang judulnya Skenario Tuhan, sama yang judulnya Helldresser Penyembah Setan. Nah kalau Skenario Tuhan tuh bentuknya drama, Helldresser tuh bentuknya drama horor gitu, bukan horor ya, misteri ya serem lah gitu ya. Udah tuh abis itu tahun 2014 akhirnya, karena gue udah nulis 2 film, gue dipercaya sama Mas Rudi untuk sebenarnya 2014 kalau nggak salah ya, ada 1 buah novel dari Elvira Natali yang judulnya Janji Hati. Waktu itu novelnya mau dijadikan ke bentuk sebuah film. Akhirnya gue dipercayakan lagi untuk untuk mengadaptasi novel itu ke dalam bentuk skenario film gitu. Ya alhamdulillah akhirnya gue nulis dan tayang gitu film Janji Hati. Jadi itu Janji Hati tayang kalau nggak salah tahun 2015 ya. Itu jadi film pertama gue yang tayang di bioskop secara reguler gitu. Terus ya banyak sih, maksudnya habis dari Janji Hati gue nulis beberapa film lagi gitu selanjutnya. Ada yang sama Mas Rudi, ada yang di luar Mas Rudi juga. Tapi anyway, mungkin pertanyaannya, sulit gak sih nulis skenario film? Bisa dibilang sulit, bisa dibilang gampang ya. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas bagaimana menulis sebuah skenario film ya. Tapi anyway, jawaban cepatnya adalah kalau lu tahu apa yang mau lu tulis, kalau lu tahu apa yang mau lu ceritakan, mau lu tuangkan ke dalam skenario yang lu tulis, sebenarnya gampang-gampang aja gitu. Karena kan ada kerangka dulu kan sebelum lu menulis, ya gitulah. Gue gak mau fokus ke sananya, tapi anyway gue mau cerita aja nih awal gimana caranya gue masuk ke industri film sampai akhirnya ya sampai sekarang gue masih aktif nulis. Walaupun pada akhirnya gue nggak cuma nulis film-film aja, tapi ya berkembang gitu ya. Gue nulis iklan juga, gue nulis buat YouTube juga, gue nulis buat banyak hal sih. Gue pernah jadi copywriter juga dan lain sebagainya sih. Mungkin kayaknya nanti di episode video gue berikutnya gue akan ngobrolin pengalaman gue tentang film kali ya. Tapi mohon maaf nih kalau misalkan video yang gue buat ini nih, video pertama gue tentang pengalaman gue tentang gimana caranya gue masuk film nih, nggak tahu ya ini ada isinya atau enggak. Tapi anyway, thank you udah nonton.